Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Kristina, kemudian ada Vandro, ada Fransina Flora, ada Asumta, dan juga Anissa Yuniati. Kami membahas tentang strategi belajar. Adapun topik bahasan kami yaitu yang pertama, pengertian strategi belajar, lalu ada macam-macam strategi belajar. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian strategi belajar. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang kenapa kami membahas topik ini. Teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita pasti masih bingung dalam menentukan cara belajar kita, gaya belajar kita itu sebenarnya apa. Lalu untuk mendapatkan nilai yang bagus itu harusnya kita seperti apa. Nah, di sini kami akan membahas bahwa sebenarnya belajar itu tidak susah. Kita hanya perlu mencari gaya belajar kita sehingga kita bisa menentukan cara-cara atau strategi untuk belajar tersebut sehingga kita bisa belajar dengan baik, efektif, dan bisa berhasil seperti itu. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan membahas tentang pengertian strategi belajar. Adapun strategi belajar menurut Michael Presley pada tahun 1991, beliau menyatakan bahwa strategi belajar adalah operator-operator kognitif yang meliputi dan terdiri atas proses-proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan tugas. Nah, tugas di sini itu maksudnya belajar. Jadi, dalam belajar itu meliputi proses-proses yang secara langsung melibatkan diri kita, seperti itu. Kemudian, yang kedua, menurut Jamarah pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa strategi belajar sebagai cara-cara yang dipilih dan digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran sehingga memudahkan anak didik untuk menerima, memahami, mengolah, menyimpan dan memproduksi bahan pelajaran yang disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kita mendengar penjelasan mengenai pengertian dari strategi belajar, maka kita akan lanjut ke dalam macam-macam strategi belajar. Nah, di dalam macam-macam strategi belajar ini terdapat strategi belajar terstruktur. Lalu di dalam strategi belajar terstruktur itu terdapat belajar secara tradisional. Apa itu belajar secara tradisional? Belajar tradisional merupakan salah satu jenis pembelajaran yang cukup terkenal di dalam macam-macam strategi belajar. Belajar secara tradisional sendiri adalah instruksi pembelajaran yang konvensional yang berada di dalam kelas yang dipimpin oleh seorang guru. Model strategi belajar ini kemudian berkembang menjadi live classroom instruction yang dicirikan oleh tatap muka atau face to face, lalu pembelajaran disampaikan pada waktu dan tempat yang sama. Lalu selanjutnya ada e-learning atau electronic learning. E-learning merupakan sebuah proses aplikasi dan akses pendidikan, pelatihan, dan informasi. Instruksi dan isi dalam pembelajaran disampaikan lewat internet dan menggunakan internet. Selain itu, e-learning juga mencakup electronic performance support system, online bulletin boards, business-related chat rooms, dan a host of collaboration vehicles. E-learning merupakan strategi pembelajaran yang sangat efisien dalam pembelajaran yang di dalamnya terdapat kandungan relevansi yang sangat tinggi. Peserta didik dapat belajar kandungan relevansi yang sangat tinggi. Peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Kendalanya adalah perangkat elektronik untuk kegiatan e-learning belum merata dan penyediaannya sangat mahal. Saya akan melanjutkan materi tentang gaya belajar. Jadi, gaya belajar adalah cara peserta didik bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang diperolehnya. Secara umum, gaya belajar dipahami sebagai cara yang disukai oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, mengatur, memahami, mengingat informasi yang diperoleh serta memecahkan permasalahan yang ia hadapi. Berdasarkan preferensi sensori atau kemampuan yang dimiliki otak dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi, maka gaya belajar individu dapat dibagi dalam 3 kategori. Ketiga kategori tersebut adalah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, yang ditandai dengan ciri-ciri perilaku tertentu. Yang pertama, gaya belajar visual. Di sini lebih menitik beratkan ketajaman penglihatan.
Peserta didik dengan macam gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan untuk melihat buktinya terlebih dahulu sebelum mereka mempercayainya. Seseorang dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, dapat berbicara dengan baik dan tepat. Yang ketiga, baik dalam mengatur dan merencanakan sesuatu untuk jangka panjang. Yang keempat, teliti terhadap sesuatu secara detail. Kelima, sangat memperhatikan penampilan atau busana dan presentasi. Keenam, mengingat dengan gambar, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan. Ketujuh, mengingat dengan asosiasi visual. Kedelapan, cenderung tidak terganggu oleh keributan. Kesembilan, sering bermasalah dengan instruksi verbal, harus ditulis atau meminta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Kesepuluh, pembaca cepat dan tekun. 11, lebih suka membaca daripada dibacakan. 12, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau ketika rapat. 13, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 14, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat dalam artian ya atau tidak. Ke-15, lebih suka seni daripada musik. Jadi, upaya mempermudah proses belajar peserta didik dengan gaya belajar visual ini ada beberapa strategi. Yang pertama, menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Menggunakan warna untuk meng-highlight atau menandai hal-hal penting, menggunakan multimedia seperti komputer dan video, mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku berilustrasi, mengajak peserta didik untuk mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Dalam gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk dapat memahami dan mengingatnya. Karakteristik dari gaya belajar ini menempatkan pendengaran sebagai alat yang terpenting untuk mendapat informasi dan pengetahuan. Jadi, peserta didik harus terlebih dulu mendengarkan. Setelah mendengarkan, peserta didik dapat memahami informasi tersebut. Seseorang dengan gaya belajar auditorium memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pembicara yang baik. Yang kedua, merasa kesusahan pada saat menulis tetapi lincah dapat berbicara sendiri pada saat bekerja. Yang terakhir, sangat terganggu dengan keributan. Selain itu, ada juga strategi dalam belajar auditorium. Strategi yang pertama, pada saat belajar, peserta didik diminta untuk membaca dengan keras. Yang kedua, meminta peserta didik agar lebih aktif di dalam kelas dan di luar kelas. Yang ketiga, peserta didik diminta belajar dan diiringi oleh musik. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Pada gaya belajar ini, mengajarkan siswa untuk lebih memahami dan mengerti dengan cara menyentuh sesuatu agar dapat mengingatnya. Seseorang dengan gaya belajar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu aktif, selalu bekerja dengan jari, membaca dengan petunjuk jari, mempunyai perkembangan pada fisik, dan juga menarik perhatian orang yang sedang berbicara kepadanya dengan cara menyentuh dan juga menggerakkan tubuh. Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pendidik dalam gaya belajar ini. Yang pertama, tidak memaksakan peserta didik untuk belajar berjam-jam atau dengan waktu yang sangat lama. Yang kedua, bisa mengajak peserta didik untuk belajar di luar ruangan seperti lingkungan. Dan pada saat belajar, peserta didik boleh diajarkan dengan bernyanyi dan juga pada saat proses belajar dilakukan, peserta didik dapat mengunyah permen atau mengunyah sesuatu untuk membuat peserta didik tidak merasa bosan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar berdasarkan teori kognitif pemrosesan informasi.
yang dibagi menjadi 4, yaitu ada strategi mengulang, strategi elaborasi, strategi organisasi, dan strategi metakognitif. Strategi ini bisa dapat kita gunakan dan dapat kita ajarkan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi mengulang. Strategi mengulang ini membantu memindahkan pembelajaran memori jangka pendek ke jangka yang lebih panjang. Contohnya kita membuat sebuah catatan dan menggarisinya inti-inti dari pelajaran tersebut dan kita bisa mengulang kembali. Untuk selanjutnya, strategi elaborasi. Strategi elaborasi ini proses penambahan rincian dari informasi baru sehingga lebih bermakna. Jadi elaborasi ini menggabungkan informasi lama dan informasi baru. Untuk selanjutnya, strategi organisasi. Strategi organisasi ini adalah proses menambah rincian dari informasi baru sehingga lebih bermakna. Karena pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Contohnya ini kita membuat sebuah catatan dengan menggunakan metode PQ4R. PQ4R ini preview, question, read, reflect, recite, dan review. Untuk selanjutnya, strategi organisasi, yaitu strategi peningkatan berkebermaknaan informasi baru melalui penggunaan struktur-struktur pengorganisasian baru pada informasi tersebut. Jadi strategi organisasi ini kita sudah membuat strukturnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, strategi metakognitif. Strategi metakognitif ini berhubungan dengan pemikiran siswa dan bagaimana mereka sendiri menggunakan strategi belajar tertentu dengan cepat. Jadi yang metakognitif ini siswa menentukan sendiri gaya belajar mana yang mereka pakai dan mereka nyaman, seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan banyak penjelasan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, kita perlu menyusun strategi untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal. Nah, strategi garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sama halnya ketika kita sedang belajar. Ketika kita menginginkan nilai yang memuaskan serta ilmu tersebut dapat secara permanen dalam ingatan, maka kita perlu strategi untuk mencapainya. Dari uraian di atas, dipaparkan ada 3 gaya belajar dan strategi belajar untuk masing-masing strategi tersebut. Kemudian, 3 gaya belajar tersebut dapat dimaksimalkan dengan strategi belajar berdasarkan metode kognitif pemrosesan informasi. Semua metode atau strategi tersebut dapat digunakan dalam belajar dan pembelajaran sesuai dengan gaya kebutuhan setiap masing-masing individu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, kalian dapat mengontak salah satu dari anggota kami. Tetap di rumah ya kawan-kawan. Stay healthy, stay safe.